podcast Vokasi Midwifery. Saya Amelia Putri dari S1 Kebidanan. Sebagai pembawa acara podcast hari ini akan membacakan judul adalah Vasektomi, Langkah Kecil Dampak Besar Solusi Modern untuk Perencanaan Keluarga. Kenapa ketika orang-orang bicara soal KB fokusnya selalu ke perempuan? Dalam episode kali ini kita kupas tuntas nih soal vasektomi, metode kontrasepsi untuk pria yang masih jarang banget nih dibicarakan teman-teman. Bersama Ibu Bidan Siti Nurjana, Sains Ilmu Terapan, Magister Kesehatan sebagai dosen prodi kebidanan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Amel. Kita akan membahas proses medisnya, mitos yang beredar, dan bagaimana peran pria dalam program keluarga berencana seharusnya dilihat ulang. Waktunya edukasi yang adil. Nah Ibu, saya mau bertanya nih Bu, apakah ada penjelasan secara singkat apa sih itu vasektomi Bu? Ya, terima kasih Mbak Amel. Sebelumnya saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua teman-teman di HIMA dan semua teman-teman di mana aja berada selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilimpahkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya. Mbak Amel, untuk vasektomi ini sebenarnya itu adalah kontrasepsi yang sering kita sebut dengan apa? Kontrasepsi permanen, terutama untuk pria. Nah, bagaimana sih cara kerjanya kontrasepsi vasektomi ini ya? Cara kerjanya di sini adalah dengan memotong atau mengikat saluran sperma itu supaya nanti produksi sperma itu tidak mengandung sperma atau yang sering kita sebut dengan azoosperma. Nah, dengan cara itu biasanya ini dilakukan dalam waktu singkat dengan cara sedikit adanya operasi mini ya, tindakan operatif tapi yang mini, tidak yang operasi besar ya. Dan di sini memiliki tingkat efektivitas dalam kontrasepsi ini adalah 99%, sehingga aman dilakukan oleh para pria ataupun suami. Itu Mbak Amel. Berarti aman ya Bu untuk para pria sebetulnya vasektomi ini sendiri? Iya, insya Allah aman. Dilihat dari data dari 100% 99% ini sangat efektif. Gitu. Nah, berapa lama sih Bu untuk waktu pemulihan itu sendiri setelah prosedur vasektomi nih? Ya. Dan dilihat dari banyaknya orang yang tidak mau, mungkin pertimbangannya ke waktu itunya ya Bu ya? Ya, sebenarnya sih kalau untuk prosedur setelah dilakukannya vasektomi ini juga sebenarnya bisa langsung dilakukan atau bisa langsung digunakan, tetapi memang ada prosedur yang harus ditepati. Contohnya bahwa vasektomi ini setelah dilakukan vasektomi dia akan menggunakan kontrasepsi pendamping sebelum dilakukan lagi atau diperiksa pemeriksaan spermanya. Apakah masih mengandung spermatozoa atau sudah azoosperma. Jadi memang perlu ada waktu pasca dilakukannya vasektomi, dan vasektomi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih. Jadi tidak seperti misalkan Bu Bidan langsung melakukan dalam PMB-nya gitu, boten. Tetapi ini dilakukan biasanya di unit-unit rumah sakit yang memang menjadikan tempat rujukan untuk vasektomi, dan yang melakukan tindakan operatif ini didampingi oleh orang-orang yang sudah memang mempunyai orang-orang yang sudah mempunyai sertifikat tertentu nggih. Misalkan kayak dokter anestesi ini udah wajib hadir gitu. Kemudian dokter SPOG juga biasanya yang melakukan hal seperti ini. Berarti itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli tentunya ya Bu? Iya gitu ya. Untuk meminimalisir adanya efek samping yang tidak diinginkan. Jadi ini karena permanen dan memang sudah ada sebelumnya ada persetujuan ada Bu Bidan ataupun keperawatan ataupun yang mendampingi dokter SPOG itu akan memberikan dulu
KIE, konseling, informasi dan edukasi pratindakan vasektomi. Oke. Baik, Ibu, kan tadi Ibu membahas tentang vasektomi ini permanen. Iya. Apakah itu bisa dibalik, Ibu? Atau Gimana? bisa berlaku sebaliknya, itu bisa permanen atau tidak? Apakah hanya permanen saja? Ya, kalau vasektomi berarti kita sudah berbicara dengan KB yang artinya misal pun di dalam suatu sudah tindakan itu vasektomi dalam bentuk diikat, kalau permintaan dari pasien untuk dilakukan dilepas itu masih bisa, ya. Jadi tergantung dari prosedur awal tadi. Kalau vasektomi ini hanya diikat, karena dari definisi sendiri adalah bisa dilakukan pemotongan, bisa juga atau diikat. Nah, ini tergantung dari awal. Kedepannya apakah klien atau pasien yang akan dilakukan tindakan vasektomi itu akan permanen? Nah, di situ sudah ada informed consent atau persetujuannya dahulu. Kalau memang akan dilakukan dipotong dan diikat, nah beda ya, dipotong atau dipotong dan, nah itu berbeda. Kalau ternyata dilakukan dipotong dan diikat, berarti kemungkinan juga akan bisa kita sebut dengan permanen. Tetapi kalau hanya diikat, kemudian suatu ketika ingin disambung kembali atau ini juga melalui prosedur yang sama. Jadi melalui OP kecil. Oh, ini Bu, ada yang bertanya, Ya. bagaimana sih, apakah ada efek samping untuk vasektomi ini tersendiri atau tidak? Iya, ini banyak yang sering kita masukkan ya, bahwa Ibu itu sebenarnya mitos atau fakta sih Bu? Apakah nanti mengganggu, kemudian vasektomi itu apakah nanti menurunkan gairah atau menurunkan libido dan sebagainya ya. Di sini ada mitos yang beredar di masyarakat, ada stigma bahwa kalau menggunakan vasektomi nantinya akan mempengaruhi kejantanan atau maskulinitas. Nah, bahwa kalau hal tersebut sebenarnya adalah stigma ya, artinya stigma dari masyarakat. Dan kenyataannya ini seperti apa dilihat dari jurnal yang sudah pernah saya baca, bahwa vasektomi ini justru adalah bentuk tanggung jawab bersama. Apakah jika pasangan sudah cukup anak, istrinya tidak cocok dalam menggunakan semua kontrasepsi, sebaiknya pria yang menggunakan kontrasepsi, dan ini hanya saluran spermanya saja yang dilakukan pemotongan atau pengikatan salurannya, sehingga tidak mempengaruhi hormon prianya. Jadi hormon pria ini banyak kita sebut dengan testosteronnya, sehingga kemampuan maupun kemampuan dari seksualnya maupun kemampuan fisik ini tidak ada perubahan. Jadi dalam hal ini faktanya tidak ya, dari stigma itu kita lakukan bahwa itu tidak benar. Berarti tidak ada pengaruhnya antara libido yang menurun ya Bu ya? Ya, tidak ada. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang perspektif medisnya nih Bu. Iya. Sekarang saya mau bertanya nih dari perspektif sosial dan budaya nih. Pendapat Ibu bagaimana sih, kenapa, apakah laki-laki ini itu harus zaman sekarang untuk melakukan vasektomi? Karena banyak nih Bu yang masih enggan melakukan vasektomi ini sendiri nih Bu. Iya, memang ya, karena stigma tadi ya yang membuat para bapak-bapak ini juga jadi takut. Dan ada juga yang berbicara bahwa masalah kontrasepsi udah adalah masalah perempuan ya. Jadi hal seperti ini sebaiknya peran pria inilah yang tadi saya katakan, bahwa vasektomi ini sebenarnya adalah tanggung jawab bersama, baik itu suami maupun istri. Dengan catatan tadi ya, kalau melihat dari segi sosial nih misalkan, atau dari segi fisik si istri ternyata tidak bisa menggunakan KB hormonal, atau istri juga tidak bisa menggunakan KB yang lain. Nah, di sini peran suami ini yang sangat penting dibutuhkan untuk membantu atau kerjasama sebagai tanggung jawab bersama dalam membentuk keluarga itu. Kemudian mungkin manfaat dan perspektif modern ya. Kalau manfaatnya untuk vasektomi sendiri ini sebenarnya dari individu
dan pasangan sendiri sangat efektif dan permanen, sehingga dia dalam melakukan hubungan seksual pun tidak ada kekhawatiran ya. Dari segi psikolog sebagai keluarga, dia tidak akan khawatir lagi kalau nanti misalkan dalam melakukan hubungan itu tidak akan beresiko nanti apakah saya nanti terjadi kehamilan atau tidak. Kalau dengan vasektomi ini sudah aman. Kemudian untuk dampak pada perencanaan keluarga modern ini mendukung kesejahteraan ini gender ya dalam kontrasepsi, dan peran pria ini lebih aktif dalam perencanaan keluarga, kemudian pilihan yang lebih aman lagi dan sederhana dibandingkan tubektomi pada wanita. Jadi lebih aman untuk vasektominya. Dan kalau di sini penting adanya memang kerjasama itu tadi, tanggung jawab bersama, kerjasama antar suami dan istri dalam satu keluarga dalam merencanakan keluarganya. Itu Mbak Mel. Berarti ini juga bisa disebut untuk kesetaraan gender ya Bu ya, karena zaman dahulu tuh berpikirnya yang bisa melakukan kontrasepsi hanya perempuan ya Bu ya. Iya, padahal zaman dulu nggak ada kontrasepsi ya. Iya. ya Mbak Emel. Oke Bu. Lalu bagaimana sih Bu cara kita menanggapi nih orang-orang di sekitar? Kan kami sebagai mahasiswa kebidanan gitu, sering nih ditanya bagaimana sih suami saya nggak mau nih Bu, gimana caranya untuk mengatasi itu Bu, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin. Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi generasi penerus sekarang itu lebih kritis dan lebih jeli dalam menilai suatu kasus. Nah, harapan saya ini teman-teman tenaga kesehatan yang masih dalam tanda petik mahasiswa, sebaiknya mulailah dari memberikan sosialisasi. Ya, sosialisasi kepada masyarakat ini sangat penting karena memang masyarakat sekarang haus adanya ilmu, ya, ilmu yang perlu kita tularkan dengan KIE. Nah, konseling, pemberian informasi, pemberian edukasi kepada masyarakat. Nah, dengan cara yang mungkin mahasiswa juga pernah mengadakan pengabdian masyarakat, sehingga perlu adanya tambahan ilmu kepada masyarakat, tetapi di bidang KB terutama vasektomi. Jadi masyarakat jadi kenal sebenarnya vasektomi itu bukan suatu kontrasepsi yang menjadi momok kepada bapak suami semua gitu. Enggak, tetapi kita sebagai tenaga kesehatan wajib memberitahu tentang keilmuan, tentang sosialisasi, tentang apa sih itu vasektomi, tujuannya, kemudian banyak manfaat di balik itu semua. Itu Mbak Mel. Bagaimana nih Bu dalam profesi Ibu sebagai bidan sendiri nih? Apa sih Bu tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat tentang KB untuk pria ini sendiri Bu? Ya, tantangan untuk KB pria ini sebenarnya satu, yang pertama tadi ya, pengetahuan, tingkat pengetahuan di masyarakat itu sangat beragam. Jadi ada yang paham tentang hal ini, ada yang tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan kepada pasien kita atau kepada masyarakat itu kalau dalam hal ber-KB ataupun kesehatan di keluarga itu perlu adanya dukungan secara langsung, baik dari dukungan keluarga ya, terutama dukungan suami ini terhadap istri. Jadi dukungan dari keluarga inilah yang dapat memberikan pemahaman bahwa suatu masalah dalam keluarga, dalam hal ini kontrasepsi itu ternyata adalah masalah bersama, tanggung jawab bersama. Dan kemudian karena banyak faktor yang mempengaruhi di lingkungan terutama ada budaya, nah ada faktor agama, itu juga yang dapat membuat kita kadang sulit untuk memberikan ilmu ini. Dan kita kembalikan lagi kepada masyarakat, apakah bisa diterima tentang vasektomi ini ataupun alat kontrasepsi yang lain terhadap masyarakat kita. Oke. Lalu bagaimana sih Bu, mungkin di luar sana banyak nih ibu-ibu yang bertanya-tanya, bagaimana sih seharusnya peran pria dalam program keluarga berencana ini sendiri Bu? Peran pria dalam keluarga berencana ini sebaiknya mendukung ya. Yang pertama, mendukung dan menghormati keputusan bersama
dari istri dan suami. Tetapi pria ini juga perlu kerjasama nih, diskusi bersama dengan keluarga, artinya tidak langsung sudah yang kontrasepsi atau sudah yang melakukan operasi mini atau melakukan vasektomi ini tidak per laki-laki tetapi perempuan. Ternyata perlu adanya dukungan dari suami dalam melakukan KB atau kontrasepsi. Nah, kemudian selain itu pria juga bisa langsung melakukan kontribusi dalam hal ini dalam menggunakan KB ini. Cocok atau tidaknya punya anak lagi itu juga harus disampaikan kepada istri. Diskusi ya, jadi diskusi dalam keluarga itu sangat penting. Kemudian adanya dukungan dari suami atau dari pria dalam memberikan kontribusi kontrasepsi di masyarakat kita. Kemudian selain itu juga dengan adanya menggunakan atau melakukan KB vasektomi ini artinya pria dalam hal ini suami ini tuh bisa bekerja sama dengan istri bagaimana cara keluarga ini memberikan keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Itu sih Mbak Amel kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Ibu. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan dari perspektif medisnya, sosial dan budayanya nih. Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya nih Bu tentang akses. Apakah akses vasektomi ini sudah tersedia di fasilitas kesehatan umum, Bu? Iya, terima kasih Mbak Amel. Kalau di Jawa Tengah ini sudah banyak ya Mbak Amel, artinya kalau misalkan pria ini akan melakukan kontrasepsi vasektomi, ini bisa dilakukan di rumah sakit, kemudian di puskesmas, dan sering kok acara melakukan vasektomi massal itu juga sering dilakukan. Jadi menurut saya aksesnya lebih mudah di perkotaan dibandingkan di pedesaan ya. Dan ini para kader di masyarakat juga udah siap nih, siapa sih yang mau vasektomi akan kami bantu. Nah, di situ peran masyarakat itu sangat bagus kalau menurut saya untuk di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, kemarin saya sempat menyekrol sosial media nih Bu. Banyak pertanyaan dari teman-teman tentang BPJS tuh menanggung vasektomi atau tidak Bu? Apa hanya bisa dilakukan oleh biaya pribadi atau bisa dibayarkan oleh BPJS sendiri? Nah, kalau BPJS kalau untuk BPJS karena ini peraturan yang terbaru kadang berbeda ya. Ini perlu kita tanyakan secara langsung dengan BPJS sebenarnya. Kalau dari PMB asli PMB yang murni ini kita lakukan rujukan ke jenjang akses yang lebih tinggi ya. Misalkan bisa di puskesmas maupun di rumah sakit yang ada di daerah masyarakat tersebut. Jadi kalau untuk BPJS coba mungkin bisa nanti ada podcast yang menyangkut masalah apa saja sih yang masuk, apakah kontrasepsi ini juga ditanggung atau tidak. Jadi dalam hal ini saya belum bisa memberikan jawaban secara puas untuk teman-teman semua ya. Nah ini Bu, menurut Ibu apa sih yang perlu dilakukan pemerintah atau tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran KB pada pria nih Bu? Soalnya banyak yang kurang sadar ya ternyata. Iya, ya. Kalau menurut saya ya Mbak ya, sebenarnya tadi yang pertama sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting. Kemudian maaf, satu keluarga itu sudah paham sebenarnya kalau anak lebih dari 2, misalkan dapat bonus dari Allah 1 lagi ya, misalkan 3 nih. Kemudian peran pria di sini yang harusnya berpikir, apakah sudah bisa ya memasuki ke arah vasektomi gitu, atau ada perlu kontrasepsi yang lain sehingga bisa tidak menambah anak lagi. Nah, sehingga perlu adanya tadi tenaga kesehatan anak remaja itu memberikan sosialisasi juga. Artinya dengan adanya tadi ya gadget yang sekarang sudah marak, kemudian ilmu bisa kita ambil dari mana aja, sebaiknya kegiatan yang seperti ini dan
tanggung jawab dari para pria ini sebaiknya sudah mulai melek terhadap ilmu ya, sehingga tidak hanya perempuan saja yang melakukan kontrasepsi, tetapi juga bapak-bapak juga bisa berperan penuh terhadap perencanaan keluarganya, terutama pada KB untuk pria. Gitu. Oh, berarti selain adanya sosial dari tenaga kesehatan dan pemerintah sendiri, itu dikembalikan lagi pada kesadaran para pria-pria ya Bu ya? Iya, sekarang dari pemerintah sudah memberikan warning kalau anak lebih dari 2 itu akan harus mempersiapkan nih si keluarga ini tuh dari berbagai macam aspek. Nah, dari sini sebaiknya masyarakat sendiri juga perlu adanya kesadaran, adanya dukungan. Pemerintah sudah memberikan himbauan tentang program vasektomi atau program yang lebih yang lainnya ya. Tetapi kalau dari pihak masyarakat tidak mendukung dengan adanya program ini, tidak akan jalan nanti programnya. Sehingga perlu adanya kerjasama dari kedua belah pihak, baik dari down maupun up gitu. Oke Bu, nih masalah agama ya Bu ya? Oh ya. Apakah boleh sih nih Bu, dalam segi agama laki-laki ini melakukan vasektomi? Untuk dilihat dari perspektif hukum agama ya. Okay. Iya Mbak Amel, sebenarnya banyak ya yang karena di Indonesia ini hampir mayoritas ada beragama Muslim ya. Ini justru menjadi tantangan Mbak Hima ini nih nantinya untuk mendatangkan ya podcast lagi nih tentang vasektomi, tentang dilihat dari perspektif agama. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan dari perspektif kesehatan, dan untuk perspektif hukum agama mungkin nanti akan diadakan podcast lagi ya, supaya lebih kena nih ya masalah hukum agama tapi yang dihubungkan dengan vasektomi. Jadi belum kewenangan saya ini Mbak Amel untuk menjawab hal itu. Jadi mohon maaf lagi ya Mbak Amel ya, dan teman-teman semua, supaya nanti teman-teman bisa mengikuti podcast Hima Kebidanan Unimus ya. Ikuti terus aja supaya pertanyaan itu bisa terjawab nanti di podcast berikutnya. Itu Mbak Mel, mohon maaf ya. Iya, tidak apa-apa Ibu, terima kasih sudah mau menjawab juga. Lalu apa nih Bu pesan Ibu sendiri untuk para pria yang masih ragu atau takut nih untuk menjalani vasektomi? Untuk saya jika Anda tertarik untuk memiliki keinginan untuk vasektomi, ini sebenarnya pilihan yang patut dipertimbangkan dalam visi perencanaan keluarga yang modern dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan kontrasepsi vasektomi ini berarti Anda juga ikut bertanggung jawab terhadap keluarga, kesejahteraan di dalam keluarga. Apabila memang dari pihak si istri tidak bisa menggunakan KB apapun. Ya, karena ini adalah tanggung jawab dari semua, baik dalam satu keluarga tersebut. Jadi harapan saya untuk KB vasektomi ini, data yang sudah masuk kan memang paling sedikit ya Mbak Amel. Harapan saya nanti akan meningkat di tahun 2025 sampai 2026. Ya, tidak hanya itu aja sih, berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya, kembali lagi, tidak hanya pihak perempuan yang melakukan kontrasepsi saja, tetapi andil peran seorang pria ini juga dapat memberikan sumbangsih dalam keluarganya dalam merencanakan suatu keluarga kecil, norma bahagia dan sejahtera. Itu Mbak Amel. Oke. Nah ini Bu, di mana sih kita bisa mendapatkan informasi yang valid dan terpercaya nih tentang vasektomi ini sendiri? Ya, untuk di daerah Kota Semarang mungkin BKKBN ini sudah ada ya, di Semarang sudah ada BKKBN, kemudian di layanan kesehatan masyarakat seperti di puskesmas itu sudah ada semua Mbak. Jadi insya Allah sebenarnya mudah ya untuk mendapatkan informasi itu, terutama yang valid ya di layanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas itu pasti ada. Kemudian BKKBN di Semarang juga sudah menyediakan hal
untuk informasi yang lebih lanjut masalah vasektomi ini. Oke. Apakah ada tambahan dari Ibu sendiri nih Bu untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin masih bimbang nih apakah suami saya harus gitu melakukan vasektomi? Saya rasa aman-aman aja ya ketika seorang istri itu meminta suaminya untuk ber-KB dan peran suami dalam vasektomi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya dari istri saja tetapi tanggung jawab suami. Sehingga perlunya adanya kerjasama nih di dalam keluarga, baik itu tanggung jawab bersama, kemudian saling menghormati, kemudian saling mengerti, itu suatu konsep yang dasar untuk suatu keluarga, serta perlunya ada saling mendukung ya. Dukungan dari keluarga itu sangat besar dalam hal kebahagiaan dalam satu keluarga itu. Itu sih Mbak Amel. Jadi jangan khawatir aja sih ibu-ibu kalau misalkan suami ingin vasektomi, dibolehin aja karena tidak akan mengganggu nih, apapun yang ada di suami tidak akan terganggu. Nah, itu dia ibu-ibu, jadi tidak ada efek samping yang bagaimana, jadi diperbolehkan saja. Iya. Nah, baik Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya. Izinkan saya untuk menyebutkan inti dari podcast hari ini. Silakan Mbak Amel. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwa vasektomi bukan soal kehilangan kejantanan, tapi soal keberanian mengambil tanggung jawab. Ini bukan tentang siapa yang harus KB, tapi tentang bagaimana pasangan kita bisa saling berbagi peran. Vasektomi bukan akhir dari kejantanan, tapi justru bentuk cinta dan komitmen jangka panjang. Kalau kamu masih ragu, wajar. Tapi sebelum menolak, pastikan kamu paham dulu dan cari informasi dari sumber yang terpercaya. Diskusikan dengan pasangan dan jangan biarkan mitos mengalahkan logika. Dan pilihan vasektomi bisa jadi bentuk kontribusi nyata pria dalam membangun keluarga yang sehat dan terencana. Asik. Kalau kalian merasa terinspirasi nih dari podcast hari ini, yuk bantu sebarkan informasi yang benar soal vasektomi, follow podcast ini, dan bagikan ke teman-teman atau pasangan yang perlu dengar. Keluarga berencana dimulai dari keberanian untuk saling berbagi peran. Terima kasih teman-teman.